Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang dengan karunia serta nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga segala bentuk kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, segala bentuk amal-amal saleh dapat terlaksana, dan kita semua bisa hadir di tempat ini, bisa salat maghrib, bisa mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu. Ini semata-mata karena karunia dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kenikmatan satupun yang kita rasakan kecuali semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan tidak ada kenikmatan kecuali semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus atas nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Dan perlu kita tahu jamaah sekalian bahwa nikmat Islam atau nikmat beragama Islam lebih baik daripada harta dunia. Allah karuniakan kita nikmat Islam ini lebih baik daripada harta dunia. Ini benar atau salah? Benar insya Allah. Ya. Kita khawatir kita berbicara cuman hanya untuk menghias suatu ucapan. Jadi perlu kita sadari jemaah sekalian, nikmat Islam yang kita rasakan saat ini lebih baik daripada harta dunia. Di antara sebabnya yang pertama, bahwa modal untuk masuk ke dalam surga harus beragama Islam. Ini yang pertama. Jadi modal untuk bisa masuk ke dalam surga Allah dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, kalau seandainya seseorang diberikan kenikmatan dunia, diberikan harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, tapi kalau dia mati di atas kekufuran, tidak beragama Islam, maka pasti dia masuk ke dalam neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk.
Kemudian di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan ada dua jenis manusia pada hari kiamat nanti. Manusia yang pertama adalah manusia yang paling susah hidupnya. Sejak dia lahir sampai dia wafat, hidupnya susah. Tidak pernah merasakan kebahagiaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala celupkan orang ini ke dalam surga. Kemudian ketika dia diangkat ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesusahan selama hidup di dunia? Maka beliau menjawab, orang ini menjawab apa? Tidak ya Allah. Jadi semua kesengsaraan di dunia ini yang sementara itu akan sirna kalau seseorang itu sudah masuk ke dalam surga. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang diberikan penuh dengan kenikmatan hidup di dunia, nggak pernah susah dia. Hidupnya serba nyaman sejak dia lahir sampai dia meninggal, nggak pernah susah hidupnya. Kemudian dia dicelupkan ke dalam neraka dan diangkat dan ditanya orang tersebut, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia? Maka orang itu menjawab, tidak ya Allah. Jadi jemaah sekalian, kalau seandainya kita dikaruniakan nikmat yang begitu banyak dari harta dunia ini, tapi kalau ternyata kita masuk ke dalam neraka, maka kenikmatan dunia itu tidak ada manfaatnya. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa nikmat agama Islam yang kita rasakan hari ini lebih baik daripada harta dunia? Karena dunia ini tidak ada nilainya dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia ini punya nilai, tapi senilai satu sayap nyamuk. Jadi kalau seandainya dunia ini punya nilai di sisi Allah dan nilainya seperti satu sayap nyamuk, kira-kira di mata kita, sayap nyamuk ini ada nilainya atau tidak? Tidak ada. Walaupun segudang sayap nyamuk, ya, tidak akan bermanfaat buat kita. Tidak ada nilainya di mata kita. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau seandainya dunia ini punya nilai seperti satu sayap nyamuk yang di mata kita hina, tidak ada manfaat dan tidak ada harganya, masaqa minha kafiran min ma', maka Allah tidak akan pernah memberikan setetes air pun ke orang kafir. Jadi kalau dunia punya nilai, setetes air pun tidak Allah berikan kepada orang kafir. Tapi karena dunia ini tidak ada nilai dan hina, bukan cuma setetes air yang Allah berikan kepada orang kafir, tapi Allah biarkan mereka menikmati dunia ini. Allah biarkan mereka bersenang-senang dengan apa? Dunia ini. Tapi mereka akan binasa pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Oleh karenanya, jamaah sekalian, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas besarnya nikmat agama Islam ini. Harus kita jaga. Dan kita pelajari agama Islam ini dengan benar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi seseorang itu kebaikan. Di dalam hadis ini Nabi sebutkan khairan. Bentuknya adalah umum, di dalam bahasa Arab namanya nakirah. Kalau seandainya Allah menginginkan kebaikan dari berbagai sisi kehidupan orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agama ini. Allah akan dekatkan dia dengan agama. Ya. Allah akan membuat dia senang dengan majelis ilmu, senang dengan salat, senang dengan baca Al-Quranul Karim,
senang dengan ibadah-ibadah, senang bersedekah dan yang lainnya, Allah akan pahamkan seseorang itu dengan apa? Ilmu agama. Maka mudah-mudahan ini adalah bagian dari tanda Allah inginkan kebaikan yang banyak buat kita. Bukan hanya di dunia, terlebih untuk akhirat kita. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Kemudian jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman yang Allah tancapkan di dalam hati-hati kita. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah dan taufik. Yang dengan hidayah itu kita tetap istiqamah di atas ketaatan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda, qaribu wasaddidu. Qaribu wasaddidu. Kata Nabi, berusahalah untuk lurus dan istiqomahlah. Ya. Para ulama kita menjelaskan maksud dari qaribu adalah al-muqarabah. Al-muqarabah di sini maksudnya kita berusaha untuk lurus di atas agama ini tanpa berlebihan atau sebaliknya. Karena memang tidak ada di antara kita yang mampu istiqomah seterusnya. Kadang-kadang kita itu lalai, kadang-kadang kita futur atau malas dalam beribadah. Makanya kata Nabi, qaribu, berusaha luruslah. Walaupun kita ini berat untuk istiqomah. Istiqomah itu berat. Istiqomah baca Al-Quran berat. Istiqomah untuk sholat tepat waktu berat. Istiqomah untuk bangun malam berat, Masya Allah. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa'lamu, dan ketahuilah, annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amali. Kata Nabi, ketahuilah bahwasanya tidak ada di antara kita yang selamat dari siksa neraka disebabkan karena amal-amalnya. Maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga termasuk engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, wala ana, begitu juga saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Kecuali karena Allah melimpahkan kepadaku rahmatnya dan karunia-Nya. Jadi Nabi kita SAW menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang selamat dari masuk neraka dan dapat masuk ke dalam surga disebabkan amal solehnya. Karena amal soleh kita belum bisa membayar surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika seseorang sudah istiqamah, maka dia tidak boleh bersandar kepada amalnya. Dia yakin bahwa dia pasti masuk ke dalam surga. Karena amal-amal kita belum bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena amal kita pasti banyak kekurangan. Pasti banyak ketidaksempurnaan. Pasti banyak kelalaian. Ya. Makanya Nabi mengatakan demikian. Sehingga seseorang yang sudah istiqomah, sholatnya sudah banyak, Masya Allah, dia tidak boleh ujub dengan amal solehnya. Dia harus menghadirkan rasa takut. Takut bahwa amal-amal yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama juga menjelaskan dari hadis ini bahwa karunia dan rahmat Allah itu lebih besar daripada amal soleh yang kita kerjakan. Betapa banyak amal soleh yang kecil tapi pahalanya besar. Contohnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bersedekah untuk masjid walaupun sedikit, walaupun sebesar biji sawi, Allah akan bangunkan kita rumah di surga, istana di surga. Ya. Oleh karenanya kita berusaha jemaah sekalian untuk istiqamah di atas ketaatan ini. Dan kita perlu doa kepada Allah. Jangan kita bangga dengan apa keistiqomahan kita hari ini.
Ya, mungkin sebagian sudah merasa, ya ana memang sudah rutin, ana memang disiplin, ana memang senang kajian. Ya, tapi hendaknya dia bersyukur kepada Allah, kemudian dia memperbanyak doa agar Allah tetapkan dia di atas ketaatan sampai Allah wafatkan dia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah masukkan kita ke dalam surga firdausnya, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita akan mulai insyaallah taala kajian tafsir kita. Kita akan lanjutkan, bahwasanya kemarin kita sudah jelaskan bahwa rujukan atau sumber di dalam menafsirkan Al-Quran itu ada 5, ya kan? Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, sumber tafsir Al-Quran adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, terutama para sahabat-sahabat yang memang ahli tafsir Al-Quranul Karim. Kemudian yang keempat adalah perkataan para pemuka tabi'in yang memang juga mereka adalah para ahli tafsir, seperti Al-Imam Mujahid, Abu Qatadah, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima yaitu menafsirkan Al-Quran dengan istilah syar'i atau dengan istilah bahasa Arab sesuai dengan konteksnya. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan istilah syar'i dan istilah bahasa Arab. Nah, jadi pada suatu kata di dalam Al-Quranul Karim itu bisa kita maknai secara bahasa dan bisa kita maknai secara syar'i. Ya. Sebagai contoh, misalkan salat. Salat menurut bahasa Arab adalah doa. As-salatu hiya ad-du'a. Salat adalah doa. Ya. Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqah." Ambillah dari harta mereka sebagai bentuk sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk mensucikan harta dan membersihkan jiwa mereka. Wa shalli alaihim, dan salatkan untuk mereka, maksudnya doakan untuk mereka yang sudah mengeluarkan hartanya. Ya. Nah, ini menurut bahasa. Jadi salat maksudnya adalah doa. Oleh karenanya semua rangkaian salat kita adalah doa pada dasarnya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa istiftah, ruku', i'tidal, sujud, iftirash, sampai kita salam isinya adalah apa? Doa. Ini menurut bahasa. Adapun menurut istilah syar'i, salat adalah yaitu segala sesuatu yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam. Ini menurut istilah syar'i. Ya, ketika Allah berfirman wa aqimus shalah wa aqamas shalah, dan tegakkan salat, maksudnya di sini adalah salat secara syar'i. Menurut istilah apa? Syar'i, istilah dalam agama kita. Atau contoh yang lain, misalkan puasa, shauma. Ya, Ibunda Maryam ya, pernah mengatakan di dalam Al-Quran di surat Maryam, ya, ketika beliau dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak yang bernama Isa, yang dia lahir tanpa seorang ayah. Akhirnya muncul fitnah di tengah-tengah masyarakat bahwa Maryam ini adalah wanita pezina. Maka dia mengatakan di dalam Al-Quran, inni nazartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk apa? Untuk berpuasa.
Puasa di sini maksudnya bukan puasa menurut istilah syar'i, tapi puasa menurut istilah bahasa atau menurut bahasa, yaitu menahan diri, al-imsak, menahan diri untuk tidak berbicara kepada manusia. Ya, maksudnya tidak melakukan pembelaan. Ya, sehingga nanti Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Nabi Isa bisa apa? Berbicara. Ya, seperti itu dia. Nah, kalau menurut istilah syar'i, puasa itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini diantara contoh dari beberapa contoh di dalam Al-Quranul Karim. Baik, jamaah sekalian, insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir, dan insyaallah referensi utama kita adalah tafsir Ibnu Katsir. Nah, sebelum kita masuk kepada tafsir Ibnu Katsir, dan ini mungkin buku tafsir yang ana bawa ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Ini terbitan dari Jam'iyah Ihya Ut-Turath Al-Islami ya, dari Kuwait. Tentunya ini pakai bahasa Arab. Nah, jadi dari buku tafsir Ibnu Katsir ini, atau judulnya adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Kemudian kita ringkas insyaallah ta'ala, dan insyaallah materi atau ringkasan itu kita share setiap kajian kita. Nah, jemaah sekalian, sebelum kita membaca tafsir dari tafsir Ibnu Katsir yang kita mulai insyaallah ta'ala dari surat Al-Fatihah, maka kita akan mengenal insyaallah secara ringkas tentang biografi Imam Ibnu Katsir. Mungkin sampai hari ini kita cuman kenal Ibnu Katsir aja. Bahkan mungkin kita nggak tahu nama buku tafsir yang beliau tulis gitu ya. Kita cuman kenal tafsir Ibnu Katsir. Padahal nama buku tafsir beliau adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Tafsirul Qur'an Al-Azim, karya Al-Imam Ibnu Katsir. Baik, kita akan mulai dari biografi beliau. Nama lengkap beliau adalah Abul Fida. Abul Fida ini adalah kunyah. Kunyah itu julukan yang biasa dimulai dengan kata abu atau ummu. Dan kunyah ini tidak mesti dinisbatkan kepada anak pertama. Ya. Seperti contoh misalkan Ibunda Aisyah, kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Pertanyaannya, apakah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha punya anak? Tidak, tapi kunyahnya atau apa namanya julukannya adalah Ummu Abdillah. Nah, ibunya Abdullah. Ya. Nah, seperti contoh misalkan Al-Imam An-Nawawi punya kunyah yaitu Abu Zakaria. Pertanyaannya, apakah Al-Imam An-Nawawi punya anak namanya Zakaria? Tidak, Imam An-Nawawi tidak menikah sampai beliau wafat. Beliau wafat pada usia 45 tahun dan tidak menikah. Karena sibuk dengan ilmu, karena bukan sengaja melajang. Ya. Karena sibuk dengan ilmu, disebutkan di antara kisah beliau sampai 12 pelajaran dalam satu hari. 12 pelajaran dalam satu hari, rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi Abul Fida ini yang namanya kunyah, yaitu apa? Panggilan. Ya. Panggilan. Bisa diawali kata abu atau ummu. Dan kita bisa, misalkan buat panggilan sendiri. Kita nisbatkan kepada para nabi boleh. Kita nisbatkan kepada orang-orang saleh juga boleh. Intinya bebas, harus diawali dengan kata abu atau ummu. Tidak mesti anak pertama, anak kedua boleh. Anak terakhir juga boleh. Ya. Jelas insyaallah. Nah, dan kunyah ini adalah kebiasaan orang-orang Arab. Kemudian Abul Fida Imaduddin, itu pakai ain, Imaduddin. Imaduddin ini adalah laqab. Laqab itu julukan, kunyah, panggilan
Kemudian laqab ini apa? Julukan. Dan julukan ini bukan pribadi seseorang yang menisbatkan. Biasanya dinisbatkan oleh murid-muridnya atau dinisbatkan kepada penisbatan ini dari orang-orang setelah beliau. Nah, jadi beliau punya julukan Imaduddin, yaitu pondasi agama ini. Pondasi agama. Nama asli beliau adalah Ismail. Jadi ingat, nama Imam Ibnu Katsir siapa? Ismail. Ya. Bin Umar bin Katsir bin Daw bin Katsir bin Zara' Al-Qurashi Al-Basri. Ya, beliau keturunan dari Quraisy yang berasal dari Basrah. Nah, kemudian Ibnu Katsir ini dinisbatkan kepada salah satu kakek beliau. Namanya Katsir bin Daw. Katsir bin Daw. Baik, kemudian beliau dilahirkan di Majdal, sebuah desa di sebelah timur Basrah di kota Damaskus, saat ini masuk ke dalam negeri Suriah. Pada tahun 701 Hijriah. Berarti beliau ulama abad keberapa? Abad ke-7 atau ke-8? Nah, sebelumnya Anda mau tanya, untuk mengetahui seorang ulama hidup di abad keberapa itu dilihat lahir atau wafatnya? Dilihat dari wafatnya. Ya. Jadi Anda mau ngetes gitu ya. Kira-kira ada yang tahu atau tidak. Jadi nanti kita lihat kapan wafatnya, baru nanti kita bisa tentukan ulama tersebut di abad keberapa. Ya. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui abad seorang ulama dilihat dari wafatnya, bukan lahirnya. Jadi beliau lahir pada tahun 701 Hijriah. Ayahnya adalah seorang pengisi khutbah di daerah tersebut. Ayahnya wafat di saat Imam Ibnu Katsir berusia 4 tahun. Jadi beliau seorang yatim. Pada tahun 707 Hijriah, ketika Ibnu Katsir baru berumur 5 tahun, beliau pindah ke kota Damaskus bersama saudaranya yang bernama Kamaluddin Abdul Wahab untuk menimba ilmu sesaat setelah kematian ayah mereka. Nah, ini diantara penjelasan tentang biografi singkat beliau. Kemudian tentang keilmuan beliau. Sejak masa kecil, Ibnu Katsir tumbuh dan akrab dengan ilmu. Di antaranya beliau hafal Al-Quran usia berapa? 10 tahun. Ya. Kemudian beliau juga menghafal kitab At-Tanbih karya Abu Ishaq Asy-Syirazi, wafat tahun 476 Hijriah. Berarti ini ulama abad kelima, dan mengajarkannya ketika ia berusia 18 tahun. Jadi 18 tahun beliau sudah mengajar. Ya. Ini karena dalamnya ilmu beliau. Beliau juga menghafalkan kitab Mukhtasar Ibnul Hajib, dan beliau mempelajarinya dan mendalaminya bersama dua gurunya, yaitu Syekh Burhanuddin Al-Fazari dan Kamaluddin Qadhi Sahbah. Beliau juga belajar ilmu hadis, ya, kemudian bahasa Arab, nahwu, dan lain-lain dari ilmu-ilmu agama ini. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, beliau, maksudnya adalah Imam Ibnu Katsir, mahir dan unggul dalam ilmu fikih. Jadi beliau itu pakar di bidang fikih. Ilmu tafsir, beliau juga ahli di bidang tafsir. Ilmu nahwu, dan beliau juga pakar di bidang nahwu, dan paham secara detail tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini tentang ilmu hadis, ya, ilmu tentang riwayat. Makanya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, itu rata-rata beliau menyebutkan riwayatnya. Ya, bagi yang punya kitabnya nanti, baik yang bahasa Indonesia ataupun yang bahasa Arab, kita akan temukan penjelasan tafsir beliau pasti menyebutkan riwayatnya dari siapa. Karena memang beliau sangat ahli di bidang hadis. Sangat ahli di bidang hadis. Rahimahullah ta'ala.
Baik, kemudian kita lanjutkan jemaah sekalian. Guru-guru beliau, Al-Hafidh Ibnu Katsir menerima ilmu dari banyak guru yang mempunyai landasan ilmu yang kokoh dan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat. Antara lain yang pertama di antara guru beliau, Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibrahim bin Dhiya bin Siba' Al-Fazari, atau yang lebih dikenal dengan Burhanuddin Ibnu Al-Firqah, ya. Nah, guru besar dalam mazhab Syafi'i dan lautan ilmu. Nah, ini guru yang pertama. Kemudian guru yang kedua adalah Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Abi Talib bin Ni'mah bin Hasan As-Salihi Al-Hijazi. Ya. Ini diantara guru beliau yang dikenal dengan Ibnu As-Sihna. Ya, ini ulama besar insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah Al-Hafidh Al-Zahabi Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymas Abu Abdullah Syamsuddin Ad-Dimashqi. Ya. Ini diantara guru beliau, Al-Imam Al-Zahabi. Ya, ini ulama besar, Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namanya adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi Al-Hambali. Jadi di antara guru beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, perlu kita ketahui jemaah sekalian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah ulama besar dan beliau melahirkan murid-murid besar. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Di antaranya juga adalah Ibnu Muflih. Di antaranya juga adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Ya. Di antaranya juga adalah Al-Imam Al-Zahabi. Ini ulama-ulama yang sering kita dengar namanya adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Kemudian beberapa murid-murid beliau. Jumlah murid beliau sangatlah banyak. Hal itu dikarenakan beliau rahimahullahu ta'ala mengajar di beberapa madrasah atau sekolah. Di antara murid beliau yang terkenal adalah yang pertama Syihabuddin Haji bin Ahmad bin Haji bin Musa bin Ahmad Syihabuddin Asy-Syafi'i. Ya, kemudian yang kedua adalah Az-Zarkashi Muhammad bin Baharuddin, ya harusnya di sini, bin Abdullah Badruddin Az-Zarkashi Asy-Syafi'i. Yang ketiga adalah Al-Imam Ibnul Jazari Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf Asy-Syafi'i. Nah, murid beliau yang ketiga yang kita sebutkan di sini adalah salah satu dari tokoh ulama Al-Quran di bidang tajwid dan qiraat. Jadi misalkan sebagian kita sudah belajar tajwid, ya, mungkin yang belajar dengan Ustadz Abu Hanif hafizahullah ta'ala. Nah, di antara rujukan induk dalam ilmu tajwid adalah Al-Imam Ibnul Jazari. Al-Imam Ibnul Jazari. Sampai para ulama menyebutkan Imam Ibnul Jazari ini adalah Amirul Mu'minin fi ilmi tajwidi wal qiraat, yaitu pemimpinnya orang-orang beriman dalam ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Jadi hampir semua rujukan tentang ilmu tajwid kembali kepada Imam Ibnul Jazari. Ya. Rahimahumullahu jami'an. Baik, jemaah sekalian, kita lanjutkan karya-karya beliau. Ya, tentunya karya beliau sangat banyak, ya. Ini kita sebutkan sebagian saja. Yang pertama adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Ini yaitu tafsir Ibnu Katsir yang kita bahas. Kemudian yang kedua ada Al-Bidayah wan Nihayah. Ini kitab tentang sejarah. Kemudian ada As-Sirah An-Nabawiyah. Kemudian ada Irsyad Al-Faqih ila Ma'rifati Adillati At-Tanbih. Ini tentang ilmu fiqih. Kemudian Fadailul Quran
Fadailul Quran, tentang keutamaan-keutamaan Al-Quranul Karim. Kemudian Tabaqatus Syafi'iyah, yaitu tentang ulama-ulama Syafi'i. Ya, beliau punya buku tentang apa? Biografi para ulama-ulama mazhab Syafi'i. Ya, ini diantara kitab-kitab beliau. Ya. Dan ada kitab-kitab yang lainnya. Nah, kitab yang sangat terkenal adalah Tafsir Ibnu Katsir ini. Yang kedua adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, ini tentang sejarah. Nah, baik. Kemudian wafatnya beliau. Para sejarawan sepakat bahwa Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala meninggal di Damaskus pada hari Kamis tanggal 15 Sya'ban tahun 774 Hijriah. Berarti beliau ulama abad ke berapa? Abad ke-7 atau ke-8? Abad ke-8. Ya. Nah, menjadi 1 sampai 100, ini abad pertama kan? 101 sampai 200 abad kedua. Ya, abad ketiga ini kan 774. Berarti dari 701 sampai 800 ini abad ke-8. Ya, berarti beliau termasuk ulama abad ke-8. Ya. Nah, beliau dimakamkan di pekuburan yang sama dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di luar Bab As-Saghir di Damaskus. Pemakaman beliau disaksikan oleh banyak kaum muslimin karena beliau ini ulama besar ya. Karena beliau ulama besar ya. Baik. Nah, sekarang jemaah sekalian rahimakumullah, kita masuk tentang surat Al-Fatihah. Ada yang pernah baca tafsir Ibnu Katsir? Ada yang pernah baca? Atau mungkin pernah punya bukunya? Belum ya? Nah, sebetulnya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, itu penjelasan beliau sangat panjang lebar. Riwayat yang beliau sampaikan sangat banyak. Sehingga kalau kita baca khusus tentang tafsir beliau, ini mungkin Al-Fatihah bisa berkali-kali pertemuan gitu ya. Maksudnya nggak cukup 1 kali, karena memang sangat banyak sekali faidah yang beliau sampaikan yang memang harusnya kita baca. Cuma untuk mempersingkat ya dari kajian kita, jadi ana mencoba untuk berusaha meringkasnya ya. Dan pada pertemuan kali ini kita belum masuk surat Al-Fatihah, kita masih bahas muqaddimah surat Al-Fatihah. Dan ini bukan dari ana, tapi dari tafsirnya beliau sendiri. Jelas insyaallah ya. Baik, kita akan mulai jemaah sekalian. Yang pertama adalah beliau menjelaskan tentang nama-nama lain dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama. Ya. Di antara nama surat Al-Fatihah yang pertama adalah Al-Fatihah, yaitu maksudnya adalah Fatihatul Kitab, pembuka sebuah kitab, baik secara tertulis dan juga sebagai pembuka di dalam sholat. Karena memang setiap kali sholat yang wajib pertama kali dibaca adalah surat Al-Fatihah. Ini termasuk rukun di dalam sholat kita ya. Adapun misalkan doa iftitah ya, kemudian doa-doa yang lainnya sebelum kita baca surat Al-Fatihah, ini adalah sunnah, tidak termasuk rukun di dalam salat ya. Adapun membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun salat, makanya disebut dengan Fatihah, yaitu Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran atau juga pembuka di dalam salat. Ini diantara nama. Nah, kemudian diantara nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, yaitu Ummul Kitab karena 3 maksud. Yang pertama, mushaf ini
dimulai dengan surat Al-Fatihah. Ummul kitab ini kan maksudnya adalah induknya sebuah kitab. Induknya sebuah kitab. Nah, nama ini disebutkan karena yang pertama mushaf dimulai dengan surat Al-Fatihah. Nah, perlu jamaah sekalian, perlu ketahui bahwa urutan surat ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun turunnya tidak berdasarkan urutan. Jadi, urutan surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, urutan ini berdasarkan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Walaupun turunnya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu surat yang pertama kali turun surat apa? Ya, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ya. Kemudian surat yang terakhir turun surat apa? Surat bukan ayat. Nah, itu ayat. Ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah. Al-Yawma akmaltu lakum. Tapi surat yang utuh yang terakhir turun surat apa? Naam, surat An-Nasr. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka di antara nama lain dari surat An-Nasr adalah surat At-Tawdi', yaitu surat perpisahan. Karena setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat. Surat inilah surat perpisahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah As-Sab'ul Mathani. Kita selesaikan insyaallah dari nama-nama ini. As-Sab'ul Mathani, maksudnya Mathani artinya berulang-ulang. Jadi di antara nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, yaitu surat yang terus diulang. Minimal berapa kali dalam sehari? 17 kali kita ulang pada sholat wajib kita. Bahkan bisa lebih dari itu kalau kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Ya. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah dibaca berulang kali setiap rakaat. Di antara nama lain surat Al-Fatihah adalah Al-Quranul Azim. Ya. Karena Al-Fatihah ini mencangkup semua isi Al-Quran sebetulnya. Di antara nama yang lain adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diambil dari ayat yang pertamanya. Ya. Kemudian yang ketujuh, nama lainnya adalah Alhamdu. Ya. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Salah. Karena syarat sah salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kesembilan Asy-Syifa', yaitu Asy-Syifa', ya, yaitu penawar. Sebagaimana dalam hadis bahwa surat Al-Fatihah itu penawar dari segala macam racun. Ya, obat, ya. Kemudian yang ke-10 adalah Ar-Ruqyah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan surat Al-Fatihah itu sebagai ruqyah, sebagai obat. Jadi kalau kita ingin melakukan pengobatan ruqyah, maka di antara yang surat yang kita baca adalah surat Al-Fatihah. Yang ke-11 adalah Asasul Quran, yaitu pondasinya Al-Quranul Karim. Yang ke-12 adalah Al-Waqiyah, yaitu pelindung atau pencegah. Ya. Yang ke-13 adalah Al-Kafiyah, yang mencukupi dari lainnya tanpa adanya surat Al-Fatihah yang lainnya tidak mencukupi. Yang terakhir adalah surat Al-Kanz, yaitu surat simpanan. Ya, karena ini sebuah simpanan yang sangat berharga, yaitu surat Al-Fatihah. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Masya Allah ya, waktu kita sudah habis, dan kita insya Allah pelan-pelan, ya, tidak terburu-buru bi'idznillah ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan insya Allah materi ini akan terus berlanjut. Setelah Al-Fatihah kita masuk juz ammah, yaitu juz 30. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk kita di dalam belajar ilmu agama ini, dan semoga Allah istiqamahkan buat kita. Kita akhiri, insyaallah belum ada sesi tanya jawab ya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.